Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami nyanyikan ini boleh menjadi kerinduan setiap kami. Kami boleh terus menjadi berkat selama kami masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong kami, sehingga kami mampu untuk boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, dan biarlah juga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kita, memimpin kita, sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh memuji, menyembah Dia, dan sebentar kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan tentang nasihat terakhir Daud kepada Salomo. Ya, kita akan melihat dan kita akan belajar bersama tentang nasihat yang Daud berikan kepada anaknya Salomo. Firman Tuhan akan kita baca di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yaitu Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita renungkan bersama. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan nasihat Daud kepada Salomo
yang telah diangkat menjadi raja menggantikan dia. Nah, nasihat Daud kepada Salomo ini memperlihatkan dua hal penting di dalam kehidupan sebagai manusia. Ya. Nasihat Daud kepada Salomo ini memperlihatkan kepada kita dua hal penting yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, itu memperlihatkan kepada kita nasihat berkaitan dengan relasi dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12, memperlihatkan kepada kita nasihat yang berkaitan dengan relasi dengan sesama, yaitu berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa nasihat Daud ini cukup menarik dan cukup dekat dengan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat satu persatu nasihat Daud ini kepada Salomo. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, nasihat itu berbicara tentang bagaimana supaya Salomo tetap setia kepada Tuhan. Inilah nasihat yang pertama, yaitu tetaplah setia kepada Tuhan. Nasihat Daud di bagian pertama ini cukup unik, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memberikan nasihat kepada Salomo yang dibutuhkan oleh raja pada umumnya. Harusnya Daud itu bisa menasihati Salomo dengan berkata seperti ini, Salomo, kamu harus terus berlatih, memperkuat fisikmu, supaya kamu tetap kuat, perkasa, sehingga ketika kamu nanti berperang, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Atau misalnya, Daud bisa memberikan nasihat kepada Salomo, Salomo, kamu harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang yang gagah perkasa, yang kuat, supaya bisa mengawal kamu. Sehingga ketika ada musuh, kamu tidak terkalahkan. Mereka bisa membasmi musuh. Bapak Ibu Saudara, nasihat yang kita anggap baik dan yang kita pikirkan yang seharusnya diberikan kepada Salomo. Di dalam bagian firman Tuhan kita melihat Daud justru tidak memberikan nasihat yang seperti itu. Bukankah sama seperti kebanyakan orang tua, Bapak Ibu Saudara, ketika memberikan nasihat kepada anak-anaknya? Biasanya orang tua akan menasihati anak sulung dengan berkata, nak, kamu harus tetap jaga adik-adikmu yang masih sekolah. Adikmu yang masih belum menikah itu tanggung jawabmu. Ya, biasanya nasihat seperti itu yang saya dengar dari orang tua. Tetapi kita melihat berbeda dengan nasihat yang Daud berikan kepada Salomo. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada orang tua yang punya banyak warisan, punya banyak harta, pasti nasihatnya berkaitan dengan harta dan warisan itu. Mungkin dia akan berkata kepada anak-anaknya, kalian anak-anakku jangan kalian berfoya-foya, ya, jangan hambur-hamburkan uang, ya, jangan berjudi dan lain sebagainya, supaya harta dan warisan itu tidak habis. Atau mungkin bisa ditambahkan, anakku, jangan sampai kalian berantem hanya gara-gara warisan. Saudara, coba kita sebagai orang tua mencoba untuk memikirkan hal ini sejenak. Karena saya berpikir bahwa memberikan nasihat kepada anak itu adalah sesuatu yang penting dan yang harus dilakukan oleh orang tua. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk mencoba berpikir sejenak. Nasihat apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita jika sudah tiba waktunya kita akan memberikan nasihat terakhir kepada anak-anak kita. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara memikirkan hal ini? Jika tiba saatnya, saat yang terakhir itu, maka nasihat apa yang harus saya berikan kepada anak-anak saya? Seberapa sering saudara kita menasihati anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Seberapa sering kita bergumul supaya anak-anak kita itu tetap setia dan mengasihi Tuhan? Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang tidak bisa memberikan nasihat
yang seperti Daud berikan kepada anaknya. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk melakukan survei kecil-kecilan, ya. Melakukan survei kecil-kecilan, dan saya bertanya kepada beberapa orang, ya. Jadi nanti saya akan sampaikan cuma 2 orang saja, ya. Saya bertanya seperti ini kepadanya. Mau tanya nih, misalnya Tuhan memberimu beberapa anak, terus setelah anak-anakmu besar dan sebelum kamu meninggal, maka nasihat terakhir apa yang akan kamu katakan kepada anak-anakmu, ya. 2 narasumber atau 2 yang saya survei ini, yang saya tanya ini belum menikah, ya. Ini yang pertama. Lalu jawabannya adalah begini, menarik, ya, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Daud kepada anaknya. Dia bilang gini, aduh, lagi disurvei ya Lause, katanya gitu. Kalau aku bakal nasihati jangan ninggalin iman kekristenan dia, lalu mesti bisa mencintai dan melindungi keluarga sampai kapanpun. Nah, bagus, ya, bagus. Tapi di bawah-bawahnya itu ada yang buat saya ketawa. Masih ada lagi Lause, jangan rebutan harta gitu, ya. Terus saya tanya, emang yakin ada harta gitu, ya. Nah, ini nasihat yang dia berikan kalau Tuhan mengizinkan dia punya anak dan mengizinkan dia harus memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian yang kedua, survei yang kedua, saya tanya gini, bro, mau tanya nih, misalnya nih, Tuhan memberimu beberapa anak, terus setelah anakmu besar dan sebelum kamu meninggal, maka nasihat terakhir apa yang akan kamu katakan kepada anak-anakmu, ya? Nasihatnya menarik, ya. Nasihat yang biasa saya berikan kepada Bless sebelum saya bertobat hari ini, ya. Nih, dia bilang gini, Pak, supaya menjadi anak yang baik, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, rata-rata nasihat yang orang tua berikan kepada anaknya adalah, nak, kalau kamu sudah besar nanti, jadilah anak yang baik, ya. Ini juga yang sering saya katakan selama ini kepada Bless, meskipun dia masih belum mengerti, tapi saya nanti kadang-kadang elus kepalanya, saya berkata, nak, kalau kamu sudah besar, jadilah anak yang baik. Tetapi setelah saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya menyadari Bapak Ibu Saudara, ada nasihat yang jauh lebih penting, jauh lebih baik, yang harus kita berikan kepada anak kita. Yaitu menasihati anak kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin bahwa sangat sedikit orang tua yang menasihati anaknya untuk tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Atau untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Atau untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sangat sedikit orang tua yang akan memberikan nasihat, anakku nanti kalau kamu sudah besar atau mulai dari sekarang, kamu harus menjadi anak yang tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita bisa survei, ya, mungkin kita akan menemukan jawaban dari orang tua yang hanya sebatas kebaikan dan tidak hanya sebatas relasi dengan sesama dan tidak sampai kepada relasi kepada Tuhan. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Raja Daud memberikan nasihat yang sangat baik kepada anaknya, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang keempat, di sana dikatakan, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Intinya Bapak Ibu Saudara, Daud itu ingin berkata kepada anaknya, kamu harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya sekarang adalah begini, kenapa Daud memberikan nasihat seperti ini kepada anaknya? Kenapa Daud menganggap bahwa nasihat ini lebih penting dari nasihat-nasihat yang lain? Saya percaya saudara bahwa Daud menyadari bahwa ia bisa menjadi raja selama 40 tahun memerintah di Israel. Dan sekarang anaknya menggantikan dia menjadi raja, duduk di atas tahta. Itu bukan karena usahanya, itu bukan karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan. Daud percaya
bahwa tanpa Tuhan, dia dan anaknya bukan siapa-siapa. Daud sadar betul bahwa hanya dengan tetap setia kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan, yang bisa membuat Salomo bertahan di atas tahta. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Tuhan tidak mempercayakan kepada kita hal-hal besar seperti yang Tuhan percayakan kepada Daud dan Salomo. Mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita hal-hal besar. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, bukankah saat ini ada banyak hal yang baik yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita? Entah itu jabatan, posisi kita di dalam pekerjaan yang orang lain tidak dapatkan. Entah itu keluarga kita yang tetap sehat sampai saat ini di tengah-tengah pandemi. Entah itu kita dipercayakan sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Kita yang masih sekolah, yang masih kuliah. Bukankah itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa nikmati? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita saat ini, sadarilah bahwa itu semua bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak untuk itu, melainkan karena Tuhan berkasih karunia memberikan dan mempercayakan itu kepada kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan mempercayakan dan memberikan kepada kita sesuatu saat ini, sadarilah bahwa itu bukan karena kita layak untuk itu, tetapi karena Tuhan berkasih karunia memberikannya kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap belajar setia kepada Tuhan. Karena karena Tuhan berhak meminta, menuntut kesetiaan itu dari setiap kita. Tuhan berhak menuntut dan meminta kesetiaan dari setiap kita. Mari kita perhatikan ayat yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Di sana dikatakan, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Apa maksudnya nasihat ini, Saudara? Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah seperti laki-laki. Nasihat ini, Bapak, Ibu, Saudara, persis seperti nasihat yang Tuhan berikan kepada Yosua ketika Yosua dipilih Tuhan menjadi pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Nah, kalau kita melihat nasihat ini dengan nasihat apa yang Tuhan berikan kepada Yosua, maka kita bisa menemukan bahwa nasihat ini tidak ada hubungannya dengan melawan musuh di dalam peperangan. Nasihat kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, itu berkaitan dengan melakukan perintah Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena di ayat yang ketiga Daud menghimbau Salomo untuk melakukan perintah Tuhan dengan setia. Artinya apa? Daud tahu betul bahwa melakukan perintah Tuhan itu membutuhkan kekuatan dan keberanian. Jika Salomo berhasil dengan kuat dan teguh melakukan perintah Tuhan, maka di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat di sana dikatakan dia akan mendapatkan untung. Dan jika Salomo dengan berani melakukan perintah Tuhan, maka tahtanya tetap kokoh. Intinya, Saudara, bahwa hal yang pertama di dalam kehidupan ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Melakukannya dengan penuh kekuatan dan keberanian. Saudara, ada orang-orang tertentu yang membalik hal ini. Dia mengutamakan berkat, kemudian kesetiaan itu belakangan. Ada orang yang berdoa, meminta kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau Engkau memberkati keluargaku, kalau Engkau memperlancar semuanya ini, maka saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, jelas bahwa sikap dan doa seperti ini salah, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita tahu bahwa hidup setia melakukan perintah Tuhan adalah
hal yang harus tetap kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam melakukan perintah Tuhan, itu dibutuhkan kekuatan dan keberanian. Saudara, ketika kita tidak berani, ketika kita takut melakukan perintah Tuhan, maka itu akan membuat iman kita pelan-pelan akan hilang. Dan ketika iman kita hilang, maka itu akan membuat kita terus jatuh di dalam berbagai macam dosa. Oleh sebab itu saudara, dibutuhkan kekuatan dan keberanian. Jangankan jauh-jauh saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita tekun melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, maka mungkin kita akan mendapatkan tantangan dari orang-orang di sekitar kita yang melihat kita berbeda, yang melihat kita terlalu kudus, terlalu suci, dan bahkan mereka mengancam dan menolak kita. Sehingga saudara, ketakutan itu sering sekali membuat orang berkompromi untuk berhenti melakukan firman Tuhan. Berkompromi untuk melakukan apa yang salah dan berkompromi untuk tidak setia kepada Tuhan. Saudara, melakukan perintah Tuhan memang sulit Bapak Ibu Saudara, berat. Tetapi meskipun tidak mudah, kita harus tetap berani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah nasihat Daud yang pertama kepada Salomo, yaitu tetaplah setia. Saudara, kesetiaan itu harus dikerjakan, dilakukan dengan setia, dengan penuh keberanian, dengan penuh hati yang teguh. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana Daud menasihati Salomo untuk bertindaklah bijaksana. Ya, Daud menasihati Salomo bertindaklah bijaksana. Nah, melalui nasihat Daud yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada 3 nama yang disampaikan Daud kepada Salomo, yaitu Yoab, Barsilai, dan Simei. Ketiga nama ini, Daud meminta Salomo untuk bertindak melakukan sesuatu atau memperlakukan ketiga orang ini. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bahwa Yoab dan Simei dikehendaki oleh Daud, dia meminta Salomo untuk membunuh dan menghukum mereka. Sementara Barsilai, Daud meminta Salomo untuk bermurah hati kepadanya. Pertanyaan sekarang adalah kenapa saudara Daud bertanya seperti ini? Menasihati Salomo seperti ini. Apakah nasihat ini tidak salah? Kenapa Daud meminta Salomo untuk menyingkirkan bahkan membunuh Yoab dan Simei? Apakah ini sesuatu balas dendam seperti yang biasa kita lihat di film-film India, ya? Apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat ketiga orang ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yoab. Yoab adalah seorang panglima besar yang berani dan cakep di dalam berperang. Dia mengikuti Daud seumur hidupnya dan dia tidak pernah meninggalkan Daud. Tetapi hal yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan Yoab adalah dia beberapa kali bertindak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Ya, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 3 dan juga pasal yang ke-20, di situ kita akan menemukan ada satu dosa besar yang dilakukan oleh Yoab, yaitu membunuh Amasa dan juga Abner. Siapa mereka? Mereka ini adalah panglima besar Israel, dibunuh oleh Yoab. Saudara, Daud tahu bahwa Yoab akan menjadi ancaman bagi Salomo. Pertanyaannya adalah apakah salah jika Salomo membunuh Yoab ini? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Karena Yoab pantas dihukum mati karena perbuatannya. Dan yang kedua, Salomo sebagai raja itu dianggap sebagai wakil Allah untuk
menerapkan hukum. Dengan kata lain, Salomo sebagai raja punya hak untuk menghukum Yoab. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita, atau mungkin dalam diri kita masing-masing, sering sekali atau terkadang kita juga melakukan sesuatu sesuka hati kita, melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun, kita terkadang melakukannya karena kita ingin, bukan karena Tuhan ingin kita melakukannya. Saudara, celaka jika kita melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tahu lebih baik apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita yang hidup sesuka hati, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka belum terlambat bagi kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Orang yang kedua yang disebutkan oleh Daud adalah Simei. Simei adalah anggota keluarga Saul. Dia saat ini tunduk kepada Daud itu bukan karena keinginannya, tetapi karena ketidakberdayaannya, lalu dia tunduk kepada Daud. Dengan kata lain kita bisa berkata bahwa sesungguhnya Simei ini tidak mendukung Daud sebagai raja, apalagi Salomo sebagai raja. Di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, di sana dicatat satu hal yang dilakukan oleh Simei yang membuat Daud meminta Salomo untuk membunuh dia. Di dalam ayat yang ke-8 di sana dicatat bagaimana dia mengutuk Daud. Saudara, apa yang membuat kutukan kepada Daud itu menjadi sesuatu yang besar, yang menjadi dosa yang besar, sehingga dia harus dihukum mati? Saudara, kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang, maka sesungguhnya Simei ini bukan hanya sekedar mengutuk Daud sebagai orang biasa, tetapi dia mengutuk orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama, orang yang melakukan kesalahan ini adalah orang yang harus dihukum mati. Itu sebabnya saudara, ketika Daud berpesan kepada Salomo, maka sesungguhnya Daud mengharapkan hukuman itu diberikan kepada Simei. Kemudian Barsilea, saudara. Barsilea adalah orang yang pernah berbuat baik kepada Daud. Itulah sebabnya Daud menasihati Salomo untuk bermurah hati melakukan yang baik kepada Barsilai. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari nasihat kedua Daud ini kepada Salomo? Pelajaran apa yang kita ambil? Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak punya hak untuk membunuh atau menghukum orang yang kita tahu melakukan dosa. Ya, meskipun hamba Tuhan, kita tidak punya hak untuk menghukum, menghakimi orang yang melakukan dosa. Tetapi pelajarannya apa kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita melihat kepribadian Daud dan Salomo. Kita belajar dari kepribadian Daud dan Salomo. Salomo dan Daud tidak kompromi, tidak menyetujui dosa yang dilakukan oleh Yoab dan Simei. Jadi kita belajar, saudara, ketika kita melihat ada orang yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, kita harus belajar untuk tidak kompromi, apalagi ikut-ikutan untuk melakukan kesalahan itu. Daud dan Salomo membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Daud dan Salomo melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudara, di bagian yang kedua ini, mari kita belajar bersikap bijaksana. Itu berarti kita bertindak dengan hati-hati untuk tidak kompromi dengan apa yang salah. Saudara, pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang dua nasihat yang Daud berikan kepada Salomo. Nasihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Dan nasihat yang kedua
berbicara tentang bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana itu berarti kita punya hati yang tidak mau kompromi dengan dosa dan tidak mau ikut-ikutan di dalam melakukan dosa. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bahwa ketika ada anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ketika Tuhan mempercayakan orang lain bersama dengan kita, mari Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat yang seperti ini, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan kepada anak-anak kita dan kepada orang yang ada di sekitar kita. Biarlah setiap kita rindu, generasi kita, anak-anak kita boleh menjadi anak yang mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami akan dua hal yang penting dalam hidup ini. Mengingatkan kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, supaya kami juga belajar setia kepada Tuhan. Sehingga ketika kami memberikan nasihat ini kepada anak-anak kami, mereka bisa melihat teladan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon berikan kami keberanian dan ketekunan untuk boleh terus melakukan firman-Mu. Meskipun terkadang kami harus menghadapi tantangan, Tuhan kami mohon tolong kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Sehingga ketika ada tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.